Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman atas bisa meluangkan waktunya. Di sini saya mewakili kelompok 3. Saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil dari yang dibagi tentang kronologi sejarah RIS di NKRI. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompoknya. Kelompoknya Ki. Yang pertama Bintang Maharani, yang kedua Francisco Canavaro, yang ketiga Hanan Halim Abdullah, yang keempat Muhammad Bahri, yang kelima Muhammad Hilmi, yang keenam Mutiara Sahdani Umam, yang ketujuh Rizky Anugrah, yang kedelapan Satria Bintang Pamungkas, yang keempat yang ke 8 Yuda Tegar Permana. Mungkin itu nama-nama kelompok kami. Ya, kita lanjut dari sejarah awal. Untuk sejarah awal disampaikan oleh Satria Bintang Pamungkas. Boleh sok dipersilakan atas waktunya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, itu sempat terjadi perubahan bentuk konstitusi. Perubahan ini terjadi ketika Indonesia masih dalam pergolakan pasca kemerdekaan. Perubahan tersebut menjadikan Indonesia yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara federal, layaknya sistem konstitusi negara barat. Republik Indonesia Serikat, negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan konferensi meja bundar, di mana ini kesepakatan mendesaknya Presiden Soekarno dan Muhammad Atta untuk membentuk negara darurat. Ada 3 pilihan dalam konferensi meja bundar yang terdiri dari Republik Indonesia, itu salah satu hasil dari KMB. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Lanjut. Nah, di Republik Indonesia Serikat itu terdiri dari Indonesia Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Di tanggal 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat secara resmi kembali ke NKRI setelah penggabungan pemerintah RIS dan Republik Indonesia di hadapan sidang DPR dan Senat Konstitusi. Republik Indonesia Serikat itu diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang RIS nomor 7 tahun 1950. Nah, saat itu pemangku jabatan Presiden RI saat kemudian menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk membahas tentang sejarah negara Indonesia Timur akan disampaikan oleh Bintang Maharani. Waktu dan tempat persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah disediakan oleh MC atau moderator. Pada kali ini saya akan membahas tentang negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur adalah negara bagian Republik Indonesia Serikat yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pada tanggal 18 sampai 24 Desember diadakan konferensi Denpasar yang bertujuan untuk merumuskan kekhususan sebuah negara yang disebut Negara Timur Besar.
Negara ini didirikan pada tanggal 24 Desember tahun 1946 dengan nama Negara Indonesia Raya dan berganti nama menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946. Negara Indonesia Timur bertujuan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia untuk menerima bentuk negara federasi dengan tujuan mengecilkan wilayah Republik Indonesia. Seorang bangsawan Bali bernama Cokorda Gede Raka Sukawati terpilih untuk menjadi Presiden Negara Indonesia Timur dan memegang posisi ini pada periode 24 Desember 1946 sampai dengan 17 Agustus 1950. Najamudi Daeng Malewa menjadi Perdana Menteri Indonesia Timur yang pertama sejak 13 Januari tahun 1947 sampai dengan 2 Juni 1947 dan menjabat yang kedua kali sejak 2 Juni 1947 sampai dengan 11 Oktober 1947. Lalu digantikan oleh Waro sejak 11 Oktober 1947 sampai dengan 15 Desember 1947. Lalu ketika Waro sudah tidak menjadi Perdana Menteri lagi, digantikan oleh Ida Anak Agung Gede Agung sejak 15 Desember 1947 sampai dengan 12 Januari 1949. Lalu Ida Anak Agung Gede Agung sempat mengundurkan diri dan kemudian ditunjuk kembali untuk menjadi Perdana Menteri pada tanggal 12 Januari 1949 sampai dengan 27 Desember 1949. Lalu Ida Anak Agung Gede Agung mengundurkan diri kembali dengan satu alasan dan digantikan oleh J.E. Tatengkeng sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 14 Maret 1950 dan digantikan kembali oleh D.P. Diapari sejak tanggal 14 Maret 1950 sampai dengan 10 Mei 1950. Lalu digantikan kembali oleh J. Putuhera sejak 10 Mei 1950 dan J. Putuhera menjabat sampai Negara Indonesia Timur dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sudah, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Muti atas paparannya. Next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada moderator. Di sini saya akan membahas tentang sejarah negara Sumatera Selatan. Pada Desember 1947, Belanda membentuk Badan Persiapan Sumatera Selatan untuk mendirikan negara federal. Kemudian Belanda juga membentuk Dewan Penasehat yang beranggotakan 36 orang, yaitu 30 orang Indonesia, 2 orang Belanda, serta perwakilan masyarakat etnis Tionghoa, Arab, dan India. Kelompok ini memilih Abdul Malik untuk menjadi ketuanya. Setelah itu Abdul Malik dilantik sebagai kepala negara oleh perwakilan mahkota Belanda di Masjid Agung Palembang. Sejumlah departemen mengangkat beberapa menteri sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri yaitu Alwi, Menteri Penerangan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Agama Muhammad Rashid, Menteri Pembangunan, Transportasi dan Perairan RM Akip, Menteri Kesejahteraan H.A. Kolderman, Menteri Kehakiman F.P. Stoker. Awal tahun 1950 muncul beberapa protes agar negara-negara konstituen RIS membubarkan diri menjadi Republik Indonesia Kesatuan. Pembubaran negara Sumatera Selatan kemudian diatur dalam Presiden RIS nomor 126 tahun 1950. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa negara Sumatera Selatan pada 24 Maret
1950 resmi dibubarkan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Ciko atas paparannya. Kemudian untuk membahas tentang sejarah negara Jawa Timur, monggo waktu dan tempat silakan kepada Hanan. Oke, lanjut dari materi sejarah sebelumnya, sejarah negara Sumatera Selatan ke sejarah negara Jawa Timur. Slide-nya ganti, Ki. Negara ini lahir berdasarkan resolusi Konferensi Jawa Timur di Bondowoso 23 November 1948. Konferensi yang dihadiri oleh 75 orang wakil yang diketuai oleh RTP Ahmad Kusumo Negoro, Bupati Banyuwangi. Pelantikan tersebut disahkan oleh Dr. Bell, Wakil Tinggi Mahkota Negeri Belanda. Wilayahnya mencakup 12 kabupaten ditambah 2 kota peraja yaitu Surabaya dan Malang. Pembentukan negara Jawa Timur merupakan usaha seluruh masyarakat Jawa Timur untuk memajukan kemakmuran bersama. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 26 tahun 1950 diketahui bahwa pemerintah negara Jawa Timur mengajukan penyatuan diri terhadap pusat. Pada tanggal 9 Maret 1950, wilayah ini bergabung dengan Republik Indonesia. Lanjut ke moderator. Baik, terima kasih atas paparannya kepada Saudara Hanan. Kemudian next untuk membahas tentang sejarah negara Sumatera Timur. Baik, untuk penjelasannya kepada Kak Yuda. Waktu dan tempat, mari persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya akan membacakan sejarah tentang negara Sumatera Timur. Jadi negara Sumatera Timur atau biasa disebut NST merupakan salah satu negara yang merdeka dari Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang berdiri pada 25 Desember 1947 hingga 1950. Negara ini menjadi negara yang bertahan cukup lama sejak 25 Desember 1947 sampai 1950. Negara Sumatera Timur terbentuk karena banyak faktor kompleks yang membentuk persekutuan anti republik. Sumatera Timur adalah negara yang kaya akan minyak dan perkebunan, sehingga hasil incaran banyak pihak, termasuk Republik Indonesia dan Belanda. Negara ini dipimpin oleh Presiden Dr. Tengku Mansur dari Kesultanan Asahan pada 1946. Belanda dan Inggris datang ke Sumatera. Wilayah yang dicakup oleh negara bagian ini meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, berbagai Karo, Simalungan, Batubara, dan Asahan. Melalui konferensi Meja Bundar, Sumatera Timur nyatakan bergabung dalam negara baru Republik Indonesia Serikat. Dalam perundingan ini, Sumatera Timur tergabung dalam Badan Permusyawaratan Federal atau biasa disebut dengan BFO yang dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Pada 15 Agustus 1950, terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan NST resmi bubar. Terima kasih. Ya, kembali moderator. Terima kasih kepada Kak Yuda yang telah mempresentasikannya. Next, kemudian lanjut untuk membahas tentang sejarah negara Pasundan. Waktu dan tempat persilakan kepada Kak Badri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah negara Pasundan. Negara Pasundan dibentuk saat Belanda melanggar perjanjian Linggarjati 30 Juli 1945. Belanda menguasai Jawa Barat, Madura, Semarang, Medan, dan Palembang. Saat Wakil Gubernur Jenderal Van Mook melakukan tahapan awal pembentukan Indonesia Serikat, mantan Bupati Bogor Garut, Soeharti Kartalegawa mendirikan Partai Rakyat Pasundan di Bogor. Kartalegawa terus berusaha mewujudkan negara Pasundan yang merdeka di Indonesia. Pada 4 Mei 1947, dalam sebuah pertemuan di Bandung, Kartalegawa memproklamasikan negara Pasundan. Meskipun telah dilarang oleh Van Mook, penjabat Belanda setempat tetap menyediakan truk-truk untuk mengangkut para pengikut Kartalegawa ke Bogor. Next. Negara Pasundan, buatan Wiratakusuma melibatkan para tokoh Sunda dalam konferensi. Salah satu tokoh penting dalam perjuangan negara Pasundan adalah Wiratakusuma, yang kemudian diangkat menjadi Presiden Pasundan pada 2 September 1945 di Jakarta. Gagalnya Kartalegawa dalam mendirikan negara Pasundan menyadarkan Belanda bahwa ia bukanlah tokoh yang berpengaruh di Pasundan. Kemudian,
Belanda melibatkan semua lapisan masyarakat melalui sebuah konferensi untuk membangun negara bagian Pasundan. Konferensi pertama itu di Bandung 12 sampai 19 Oktober 1945 yang membahas tentang pembicaraan utama dalam konferensi ini adalah perlu atau tidaknya pembentukan negara Pasundan. Yang kedua ada 16 sampai 20 Desember 1947 melibatkan bangsa pribumi, pendatang Cina, Arab, dan orang Belanda. Dan yang ketiga, Bandung pada tanggal 23 Februari sampai 5 Maret 1948, konferensi ini bertujuan untuk melaksanakan setiap keputusan yang sudah disepakati dalam konferensi sebelumnya, yaitu berdiri negara Pasundan. Next. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Badri atas presentasinya. Next, kemudian lanjut untuk membahas sejarah negara Madura. Waktu dan tempat persilakan kepada Mutiara Sajani Umam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syahrani Umam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah negara Madura. Perjalanan sejarah Madura dimulai dari perjalanan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura pada abad 13. Dalam kitab Nagarakertagama, terutama pada tembang 15 mengatakan bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1365-an orang Madura dan orang Jawa merupakan bagian dari komunitas budaya yang sama. Sekitar tahun 900 sampai 1500, pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa Timur seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit. Di antara tahun 1500 dan 1624, para penguasa Madura pada batas tertentu bergantung pada kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun 1624, Madura ditaklukkan oleh Mataram. Sesudah itu, pada paruh pertama abad ke-18, Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda mulai dari tahun 1882. Mula-mula oleh VOC, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat pembagian provinsi pada tahun 1920-an, Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Sejarah mencatat Arya Wiraraja adalah adipati pertama di Madura, diangkat oleh Raja Kartanegara dari Singosari tanggal 31 Oktober 1269. Pemerintahannya berpusat di Batu Putih, Sumeneb, merupakan keraton pertama di Madura. Pengangkatan Arya Wiraraja sebagai Adipati Satu Madura pada waktu itu diduga berlangsung dengan upacara kebesaran kerajaan Singosari yang dibawa ke Madura. Di Batu Putih yang kini menjadi sebuah kecamatan, kurang lebih 18 km dari kota Sumeneb, terdapat peninggalan-peninggalan keraton Batu Putih antara lain tarian rakyat, tari gambu, dan tari satria. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua atas paparannya. Mungkin saya akan sedikit menyimpulkan apa yang teman-teman presentasikan, bahwa Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut RIS terbentuk sebagai salah satu cara Belanda untuk menguasai Indonesia. Tujuan pembentukannya RIS dengan negara-negara boneka yaitu untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal. Kemunculan negara federal atau negara bagian dengan kekuasaan teratas dipegang oleh kerajaan Belanda adalah sebagai upaya kolonial Belanda agar tetap dapat mempunyai pengaruh di Nusantara. Kemudian negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pembentukan negara bagian ini tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia karena negara-negara bagian tersebut kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Mungkin saya selaku moderator itu saja yang bisa saya simpulkan. Dan terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
dan kata-kata yang tidak mengenakan. Saya mewakili kelompok 3 sangat-sangat berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.